Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Dalam video kali ini kami akan menguji sediaan emosi, fase, pemisahan, dan tipe emosi. Emosi memiliki banyak pengertian, salah satunya dari Formularium Nasional dan Farmakope Indonesia. Menurut Farmakope Indonesia, emosi adalah sediaan mengandung bahan obat cair atau larutan obat yang terdispersi dalam cairan pembawa dan distabilkan dengan zat pengemosi atau surfaktan yang cocok. Sedangkan dalam Formularium Nasional, emosi adalah sediaan berupa cairan yang terdiri dari dua fase cairan. Dalam sistem terdispersi, fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Emosi dipilih sebagai bentuk sediaan karena mampu meningkatkan stabilitas fisik dari minyak yang rentan terhadap pemisahan fase akibat gravitasi, waktu, atau perubahan suhu. Uji pemisahan fase dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan emosi mempertahankan stabilitasnya. Sedangkan uji tipe emosi dilakukan untuk memastikan jenis emosi, yaitu minyak dalam air atau air dalam minyak. Emulsi yang kami gunakan pada pengujian kali ini adalah tipe emosi minyak dalam air. Adapun formulasinya yaitu menggunakan bahan-bahan dari minyak goreng sebagai fase minyak, BHT sebagai antioksidan, Cun 80 sebagai emulgator dan Span 80 sebagai emulgator, serta ada metilparaben sebagai pengawet fase air, ada propilparaben sebagai pengawet fase minyak, simetikon sebagai anti busa, dan ada aquades sebagai fase airnya. Sediaan emulsi yang baik
itu globul-globul dari fase terdispersinya itu harus menyebar merata ke seluruh medium pendispersinya sehingga sediaan itu terdispersi secara sempurna. Namun ada kalanya sediaan emulsi itu dapat mengalami pemisahan fase, dapat berupa flokulasi, coalescence, creaming ataupun cracking. Untuk tipe emulsi itu sendiri terbagi menjadi emulsi minyak dalam air dan emulsi air dalam minyak. Untuk emulsi minyak dalam air, itu fase terdispersinya berupa minyak, sedangkan medium pendispersinya itu air. Nah, tipe yang kedua, itu adalah emulsi air dalam minyak. Nah, untuk tipe ini, air itu sebagai fase terdispersinya, sedangkan minyak itu sebagai medium pendispersinya. Evaluasi emulsi pertama yang dilakukan adalah phase separation test atau uji pemisahan fase. Diukur pemisahan yang terjadi untuk diperoleh persentase pemisahan fase dengan membandingkan tinggi pemisahan fase terhadap total tinggi emulsi tersebut. Acceptance kriteria pemisahan fase dari suatu emulsi tentunya diharapkan tidak terjadi separasi atau diperoleh angka sebesar 0%. Prinsip sentrifugasi sendiri adalah metode pemisahan fase emulsi berdasarkan perbedaan berat jenis atau densitas terhadap gaya sentrifugal. Kita ketahui bahwa air dengan densitas sekitar 997 kg per meter kubik lebih besar dari densitas minyak goreng sekitar 877 kg per meter kubik. Sehingga diharapkan pemisahan fase lapisan atas berupa fase minyak dan lapisan bawah berupa fase air. Pemisahan tersebut dipengaruhi oleh gaya sentrifugal. Gaya ini merupakan gaya yang timbul akibat gerakan melingkar dengan kecepatan tinggi yang akan mendorong fase minyak menjauhi pusat rotasi dan fase air bergerak menuju pusat rotasi. Tinggi fase terpisah untuk formulasi 1 didapat sebesar 1,5 cm, maka diperoleh persentase pemisahan fase sebesar 18,75%. Diperoleh tinggi fase terpisah atau formulasi kedua sebesar 2 cm, maka diperoleh persentase pemisahan fase sebesar 25%. Diperoleh tinggi fase terpisah untuk formulasi ketiga sebesar 3 cm, maka diperoleh persentase pemisahan fase sebesar 37,5%. Dari evaluasi uji phase separation yang telah dilakukan terhadap ketiga formulasi emulsi yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa pemisahan fase yang terjadi sesuai dengan teori yang telah dibahas sebelumnya. Lalu, bila ditinjau dari segi formulasi emulsi, dapat disimpulkan juga bahwa semakin besar persentase minyak dalam suatu formulasi emulsi, semakin besar juga potensi didapat persentase pemisahan fase yang tinggi, sehingga membuat emulsi semakin tidak stabil. Pada metode pewarnaan emulsi diwarnai menggunakan zat pewarna yang larut dalam air atau minyak dengan cara meneteskan satu tetes sediaan emulsi ke objek gelas dan satu tetes metilen blue ke objek gelas. Lalu, amati hasil di bawah mikroskop. Hasil positif berupa larutnya metilen blue dalam sampel sehingga fase pendispersi berwarna biru, sedangkan globul terdispersi tidak berwarna. Pada metode pengenceran, tipe emulsi ditentukan berdasarkan kemampuan emulsi bercampur dengan air. Dilakukan dengan menambahkan air ke dalam emulsi. Jika air dapat bercampur homogen, tipe emulsi adalah minyak dalam air. Jika air tidak bercampur atau memisah, tipe emulsi adalah air dalam minyak. Hasil dari metode pengenceran, sediaan yang kami buat bercampur dengan air sesuai kriteria dengan yang ingin kami buat, yaitu emulsi tipe minyak dalam air. Sedangkan hasil dari metode pewarnaan, yaitu larutnya metilen blue dalam sampel sehingga fase pendispersi berwarna biru, sedangkan globul terdispersi tidak berwarna, karena metilen blue merupakan pewarna larut air.